Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan nomor NIM 416193100016. Saya akan membawakan sebuah tema, yaitu fakir berbahasa Indonesia. Di Indonesia, kontak bahasa mengakibatkan penggunaan bahasa di Indonesia yang dipengaruhi oleh elemen bahasa daerah. Begitu pula sebaliknya. Sebagai akibat adanya kontak bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, tidak menutup kemungkinan secara tidak disadari kata-kata dari bahasa Jawa masuk ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula pada antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang istimewa di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang ditandai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Identifikasi masalah, bentuk-bentuk interferensi gramatikal bahasa, faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi gramatikal bahasa, pengaruh terjadinya interferensi gramatikal bahasa. Jadi, fakir bahasa adalah salah satu unsur di mana menghilangnya ciri dari suatu negara jika terus-menerus dibiarkan. Karena kita ketahui, peranan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara dan juga sebagai alat komunikasi sehari-hari. Jika dari fungsi bahasa tersebut hilang, atau bahasa Indonesia atau ciri bahasa Indonesia itu hilang, maka identitas suatu negara pun akan hilang. Begitu pentingnya bahasa bagi suatu negara. Problematika atau permasalahan yang terdapat pada bahasa Indonesia terjadi pada berbagai level kebahasaan, misalnya problematika dalam tatanan fonologi, tatanan morfologi, tatanan sintaksis, tatanan semiotik, dan tatanan penerapan EYD. Berikut adalah penyebab fakir bahasa Indonesia terjadi. Kesalahan berbahasa Indonesia atau ragam tulisan tidak sepatutnya diabaikan. Salah satunya adalah di masalah morfologi. Pertama, di afikasi, reduplikasi, gabungan majemuk. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Yang pertama, afikasi. Aplikasi berkaitan dengan penentuan bentuk asal, lulu dan tidaknya suatu fonem, membentuk variasi atau alomorfos suatu morfem dan penulisan morfem, seperti men, ber, dan lainnya. Reduplikasi terkait dengan pengulangan kata dasar sehingga menghasilkan bentuk gramatik yang baru. Reduplikasi dengan kaitan dengan cara penulisan dan penentuan bentuk dasar yang diulang. A. Pengulangan seluruh, pengulangan sebagian atau pengulangan ribuan, serta pengulangan perubahan fonem. Yang ketiga adalah gabungan kata atau kata majemuk. Adalah gabungan dua buah morfem dasar atau lebih yang mengadu satu pengertian baru. Nah, dari ketiga ini sering terjadi kesalahan dalam pengucapan bahasa Indonesia sehingga terjadinya perubahan dalam tatanan berbahasa yang bisa kita sebut bahasa gaul juga. Itu menjadi kan bangsa-bangsa Indonesia atau generasi-generasi baru menjadi fakir bahasa. Kedua, kesalahan fonologi. Pertama, penambahan fonem, penghilangan fonem atau perubahan fonem. Perubahan fonem dijual tanpa perantara. Kita lihat, perubahan fonem pada kata tanpa seharusnya fonem menggunakan M pada kata tanpa pada spanduk pengumuman ditulis menggunakan kata fonem N sehingga menjadi kata tanpa. Dijual tanpa perantara, itu adalah satu kata yang benar. Yang kedua, penghilangan fonem. Kita lihat pada kata kuliah prodi perbankan. Seharusnya kata tersebut ditulis dengan bentuk perbankan dengan double K karena kata tersebut merupakan bentuk turunan dari proses morfologis afikasi yang terdiri dari kata dasar dan imbuhan konflik bank. Seharusnya yang benar adalah perkuliahan prodi perbankan double K.
Beberapa contoh lain kesalahan dalam tatan fonologi sering dijumpai dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam lisan, misal masjid, moral, nasihat, dan lain-lain. Untuk menghindari kesalahan bahasa Indonesia, rekam tulisan berdasarkan fonologi kata-kata tersebut dapat diperbaiki menjadi bentuk seperti masjid, moral, nasihat, dan lain-lain. Kesalahan dalam sintaksis. Yang pertama, pengaruhan bahasa daerah, penggunaan preposisi tidak tepat, susunan kata yang tidak benar, dan unsur berlebihan. Kaidah preposisi, penggunaan kata, tempat, serta himbuan lainnya yang bisa terjadi kesalahan apalagi dalam bentuk penulisan. Kaidah SPOK dalam tatanan bahasa Indonesia, di mana peletakan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan harus saling berurutan dan memiliki kaidah dalam penggunaannya. Dalam struktur bahasa yang merubah mengikuti bahasa lain. Pembentukan tersebut dengan struktur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sedangkan kosakata yang digunakan adalah kosakata bahasa Indonesia. Nah, baik kita dijumpai salah satunya contohnya di daerah Jakarta Selatan. Contoh nyata di mana bahasa asing sudah tercampur dengan percakapan bahasa Indonesia dalam keseharian yang merusak atau merubah tatanan bahasa Indonesia. Dalam sematik, penggunaan kata mirip dan penggunaan kata yang saling menggantikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-71. Bisa kita lihat di sini memang benar. Namun terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penulisannya. Makna yang ingin dimunculkan oleh pembuat ucapan tersebut tentunya Dirgahayu yang ke-71 pada Republik Indonesia. Namun maknanya tidak menjadi jelas karena struktur kalimat yang digunakan tidak tepat. Jika bentuk ucapan tersebut pada tulisan dibiarkan, orang lain bisa menafsirkan bahwa ada Indonesia yang ke-68, 69, dan ke-70. Maka penulisan yang benar adalah Dirgahayu ke-71 Republik Indonesia. Yang terakhir, pastinya kesalahan berada pada tatanan penerapan EYD. Menggunakan bahasa Indonesia di media massa terdapat kesalahan, meliputi kesalahan ejaan, huruf kapital, huruf miring, singkatan, dan lain-lain. Padahal kita memiliki sebuah tatanan baku yang kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini terdapat tatanan yang harus kita ikuti, mulai dari singkatan, huruf miring, dan lain-lain. Kesimpulan, tingkat kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini berada pada level yang riskan, di mana pemahaman tentang bahasa Indonesia sendiri sudah hilang dan diganti dengan bahasa keseharian yang salah, atau bisa kita sebut dengan bahasa gaul. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada generasi selanjutnya, maka tatanan bahasa Indonesia akan kembali pada kaidahnya. Saran yang pertama, kurangi menggunakan bahasa gaul atau keseharian yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dengan kaidah bahasa Indonesia dan meningkatkan rasa ingin belajar. Tiga, lebih banyak menggunakan bahasa yang baik dan benar daripada menggunakan bahasa asing dan daerah. Data Pustaka